Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, ada Safikri Herfiansah dengan NIM 2211201031 dan ada Isyan Dwi Ardianto dengan NIM 2211201032 dan ada saya sendiri Zahra Syani Fariskiana dengan NIM 2211201039. Lalu ada M Falah Putra Bangsa dengan NIM 2211201042. Kami di sini akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang alat yang sudah kita buat, yaitu rancang bangun sistem pengaman rumah menggunakan RFID berbasis microcontroller Arduino Nano. Nah, di sini kita akan menjelaskan 4 bagian, yaitu ada yang pertama ada pembahasan tentang latar belakang, tujuan perancangan, yang kedua ada komponen-komponen yang digunakan, ketiga ada flowchart, diagram blok, dan simulasi rangkaian, yang keempat ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, di sini ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi, kenapa sih kita buat smart door lock gitu? Karena alasannya kan kita itu bisa dibilang hidup itu di kota gitu, kota yang cukup besar gitu, di kota Cimahi gitu. Tapi kita itu masih jarang menemukan yang namanya smart door lock gitu atau kunci rumah berbasis Arduino gitu, microcontroller yang pastinya lebih modern dan praktis gitu. Mungkin ada ya, tapi di perhotelan ataupun di institusi besar gitu. Kalau di perumahan warga gitu kita masih seringnya melihat mereka menggunakan kunci konvensional ditambah dengan gembok gitu. Nah, padahal kunci konvensional sendiri masih banyak kekurangan gitu. Di antaranya kuncinya mudah patah gitu dengan hal-hal yang tidak terduga ataupun kesalahan kita sendiri gitu. Bahkan kuncinya hilang ataupun kuncinya macet gitu, jadi susah untuk dibuka gitu. Nah, sedangkan smart door lock ini lebih mudah gitu karena tinggal kita misalnya yang kita gunakan ini kan memakai sensor RFID gitu. Jadi tinggal menggunakan sebuah ID card yang sudah didaftarkan di dalam microcontrollernya yang tinggal digunakan di tap saja. Kemudian eh, pintu pun bisa terbuka seperti itu. Sedangkan kunci konvensional lebih tidak praktis gitu karena kita harus memakai tenaga, memakai menyimpannya juga kadang suka lupa gitu. Jadi kenapa sih intinya gitu? Kenapa kita membuat smart door lock ini? Ya intinya untuk menggantikan kunci konvensional yang masih banyak kekurangannya gitu. Seperti itu. Mungkin latar belakangnya itu. Kemudian selanjutnya ada tujuan perancangan. Nah, tujuan perancangannya ada 3. Yang pertama, merancang sistem kunci pintu otomatis untuk keamanan pintu rumah. Kemudian merancang pintu kunci otomatis dengan memanfaatkan microcontroller. Kemudian selanjutnya merancang sistem kunci otomatis dengan menggunakan sensor RFID atau radio frequency identification. Seperti itu. Kemudian saya akan kembalikan. Terima kasih kepada moderator. Mangga Zahra. Baik, selanjutnya ada selanjutnya akan membahas tentang alat komponen-komponen yang kita pakai dalam membuat smart door lock ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Zahra. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar-gambar di sini. Yang pertama ada Arduino Nano. Arduino Nano adalah board Arduino terkecil dengan menggunakan microcontroller ATmega 168 atau ATmega 328. Lalu gambar kedua ada jumper. Jumper adalah penghubung listrik dengan masa pakai ulang hanya beberapa kali. Alat ini digunakan sebagai pengganti saklar. Lalu, di gambar ketiga ada relay. Relay adalah
saklar elektromagnetik yang menggunakan tegangan DC. DC rendah untuk menghidupkan dan mematikan suatu alat untuk sistem yang terhubung dengan tegangan DC yang tinggi atau tegangan AC. Lalu ada gambar keempat yaitu modul MB102. Modul MB102 adalah modul board power supply yang didesain khusus untuk pemakaian atau penggunaan pada project board. Lalu gambar kelima ada Arduino RFID. RFID atau Radio Frequency Identification adalah suatu metode identifikasi dengan menggunakan frekuensi radio. Sistem ini menggunakan transponder yang berfungsi untuk mengirimkan data identitas kepada perangkat pembaca data RFID. Lalu yang keenam ada breadboard. Breadboard adalah sebagai alat untuk menghubungkan suatu alat yang kita pakai. Lalu ada LED. LED adalah LED adalah light emitting image. Diode merupakan komponen yang mampu mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah diode. Lalu gambar yang ke-8 yaitu solenoid door lock. Solenoid door lock merupakan suatu komponen elektro yang bekerja berdasarkan sistem elektromagnetis, sehingga di dalam solenoid terdapat kawat penghantar yang dililitkan pada inti besi, dan solenoid itu sendiri mempunyai sebatang besi yang digunakan sebagai penarik atau tuas. Selanjutnya ada yang ke-9 yaitu buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran arus menjadi getaran suara. Lalu yang ke-10 ada baterai. Baterai itu sendiri untuk arus tegangannya. Baik. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya ada pembahasan tentang diagram blok yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk diagram blok yang kita buat di smart door lock ini, kita memakai diagram blok yang disebut juga dengan closed loop atau yang otomatis tidak memerlukan operator. Ya, di sini ada inputnya di sini ada RFID card atau RFID tag, lalu ada RFID reader, terus ada modul MB juga. Di sini yang pertama itu ada sumbernya yaitu power supply. Power supply yang sini kita pakainya menggunakan baterai. Dari power supply itu masuk ke modul MB 102, lalu RFID card dan RFID tag-nya dibaca oleh RFID reader, lalu masuk dari modul MB dan RFID reader masuk ke microcontroller Arduino Nano, lalu microcontroller Arduino Nano mengeluarkan buzzer dan LED, lalu masuk ke relay, lalu dari relay langsung masuk ke solenoid door lock atau outputnya. Lalu slide selanjutnya ada menjelaskan tentang flowchart. Yang pertama-tama di sana start itu kayak memulai atau enggak menyalakan alat ini atau memulai alat ini dijalankan. Yang pertama ini ada scan RFID card atau RFID tag. Mengapa kita dikasih dengan simbol jar genjang? Karena simbol jar genjang ini menyatakan proses input-output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi kalau misalkan pakai jar genjang ini, mau kalian nge-scan apapun itu, silahkan, tapi nanti masuk ke baca data RFID card atau RFID tag yang dikasih simbol persegi panjang.
Nah, simbol persegi panjang di sini yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi dibaca gitu. Apakah terus langsung masuk ke belah ketupat, yaitu simbol yang menyatakan pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Maksudnya dari apakah benar nih RFID itu yang diinput dalam alat sama yang di scan itu benar apa tidak. Jika tidak, LED akan merah dan buzzer akan menyala. Kemudian solenoid door lock tidak kebuka. Nah, jika yang di-scan salah, lalu proses ini akan kembali lagi ke awal untuk memulai scan RFID card atau RFID tag harus dengan yang benar. Nah, jika benar RFID-nya, layar hijau akan menyala, solenoid door lock akan terbuka, dan alat berfungsi dengan sempurna. Lalu selanjutnya ada skematik rangkaian. Ini gambar skematik rangkaian yang dibuat di aplikasi FreeSync. Lalu selanjutnya ada simulasi software yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi software. Sebelumnya, di simulasi software ini pin-pin yang akan digunakan itu adalah LED hijau, lalu ada LED merah, lalu ada buzzer, ada relay, ada push button benar, ada push button salah. Dan pada gambar atau simulasi rangkaian ini yang akan digunakan rangkaian smart door lock pada software Proteus, yang dimana lem itu menjadi indikator pengganti dari solenoid door lock. Ketika lem menyala berarti solenoid sedang terbuka, dan begitupun sebaliknya. Jadi jika kondisi pada LED hijau menyala itu adalah benar, ID card yang ditempelkan valid atau benar karena lem itu menyala. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada simulasi hardware yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada simulasi dari rangkaian hardware. Nah, di sini ada videonya. Sebentar. Nah, jadi sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa saja yang digunakan gitu. Nah, seperti yang tadi setelah rekan saya jelaskan. Nah, di sini bentuk dari solenoid door lock-nya ini sebagai outputnya gitu, yang nantinya berfungsi sebagai pengunci dari pintu seperti itu. Kemudian ada baterai yang dimana berfungsi sebagai power supply di sini yang terhubung dengan modul MB gitu, yang nantinya akan memberi output 5 volt dan 3,3 volt seperti itu. Selanjutnya ada RFID sebagai sensor dan ada relay untuk memberi tegangan 12 volt kepada solenoid door lock seperti itu. Kemudian di sini ada indikator-indikator seperti LED dan buzzer. Kita langsung saja lihat videonya. Nah, pada kondisi ini ID card yang di-scan pada alat ini menunjukkan ID card yang salah seperti itu karena LED yang menyala warna merah, kemudian buzzer berbunyi. Nah, dan solenoid door lock pun tidak bereaksi apapun seperti itu. Nah, sedangkan pada kondisi yang kedua ini, ID card yang diinputkan adalah ID card yang benar gitu, yang sesuai yang telah diprogramkan di Arduino seperti itu. Di sini terlihat solenoid door lock terbuka dan LED warna hijau menyala yang menyatakan bahwa pintu terbuka seperti itu.
Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari simulasi hardware. Saya kembalikan kepada moderator. Mangga Zahra. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada sebelum kesimpulan dan saran, di sini akan menjelaskan tentang pengujian hardware. Di sini ada tabel pertama yaitu pengujian jarak sensor RFID. Percobaan pertama yaitu dengan jarak 10 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan kedua dengan jarak 9 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan ketiga dengan 8 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan keempat dengan 7 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan kelima 6 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan ke-6 dengan 5 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan ke-7 dengan jarak 4 cm tidak terdeteksi. Lalu ada percobaan ke-8 dengan jarak scan kartunya 3 cm terdeteksi. Lalu ada percobaan ke-9 dengan jarak 2 cm terdeteksi. Lalu ada percobaan ke-10 dengan jarak 1 cm terdeteksi. Lalu ada tabel yang kedua, yaitu tabel pengujian ID card. Percobaan pertama yaitu jenis pengenalnya memakai RFID tag, keterangannya terbaca. Lalu ada percobaan kedua dengan menggunakan RFID card, yaitu terbaca. Yang ketiga ada percobaan ketiga ada memakai jenis pengenalnya yaitu EKTP terbaca. Lalu ada percobaan keempat yaitu dengan eSIM terbaca. Lalu ada percobaan kelima dengan kartu ATM tidak terbaca. Lalu ada tabel ketiga, pengujian solenoid door lock. Yang percobaan pertama yaitu ada tegangan 1,5 volt, keterangannya tidak terbuka. Lalu ada percobaan kedua dengan tegangan 4 volt, keterangannya tidak terbuka. Lalu ada percobaan ketiga dengan 9 volt, keterangannya tidak terbuka. Lalu ada percobaan keempat dengan 12 volt, solenoid door lock terbuka. Lalu ada tabel keempat, yaitu percobaan alat. Percobaan ke-1 memakai ID card yang terdaftar atau kartu valid, keterangannya terbuka. Lalu ada percobaan kedua dengan kartu yang tidak terdaftar atau kartu tidak valid, yaitu keterangannya tidak terbuka. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah rancang bangun sistem door lock pada pintu rumah bukanlah semata-mata dibangun tanpa alasan. Perancangan sampai dengan implementasi sistem merupakan jawaban dari permasalahan yang ditemui saat menggunakan kunci konvensional, di mana saat menggunakan kunci konvensional terdapat beberapa kendala, antara lain hilang dan patah. Selain kendala tersebut, penggunaan kunci konvensional saat digunakan memerlukan tenaga yang cukup besar. Adapun saran yang bisa diberikan untuk pengembangan dari sistem ini adalah penambahan perangkat power cadangan yang lebih besar dan dapat diisi ulang secara real-time. Penambahan akses masuk bisa dilakukan secara langsung, tidak perlu memprogram ulang Arduino sehingga lebih fleksibel. Mungkin cukup. Baik, di sini ada perkumpulan pertanyaan dari teman-teman saya, teman-teman kelompok lainnya. Yang pertama ada pertanyaan dari Meli, itu apa hambatan dari pembuatan alat ini? Yang kedua ada pertanyaan dari Tata, dari diagram blok mana yang menjadi input, akuator, dan output dari sistemnya. Lalu ada pertanyaan Aji, yaitu apakah sistem ini bisa diakses secara online? Lalu ada pertanyaan Fahri, kenapa RFID bisa mendeteksi kartu yang berbeda-beda? Ada apa dalam RFID tersebut? Lalu ada pertanyaan Gifar, apa bisa solenoid door lock-nya diganti oleh alat yang lain? Kalau ada, contohnya apa? Lalu ada pertanyaan Izan, apakah RFID bisa mendeteksi ID card secara bersamaan? Lalu ada pertanyaan Satria, yaitu kenapa membuat smart door lock?
Yang pertama-tama ada 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh saya, itu pertanyaan Meli. Apa hambatan dari pembuatan alat ini? Dari awal pembuatan kelompok 6 ini atau hambatan dari membuat smart door lock ini, hambatannya di software. Karena di software itu library komponennya tidak ada. Lalu kelompok 6 bingung bagaimana sih cara agar kita bisa tetap simulasi online, tapi library-nya nggak ada gitu. Tapi sampai sekarang udah aman. Lalu ada pertanyaan Aji, apakah sistem ini bisa diakses secara online? Jawabannya bisa. Tapi karena kita tidak jawabannya bisa, tapi karena kita memakainya eh, modul 102, nah itu jadi tidak bisa karena yang setahu saya itu yang bisa diakses secara online itu memakai modem CU. Itu karena kita tidak memakai itu, jadi mungkin smart ini tidak bisa dipakai secara online, kecuali jika kita bisa dipakai secara online dan memakai aplikasi Blink. Lalu pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Ya baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Fahri dan pertanyaan dari Izan. Yang pertama dulu dari Fahri tanya kenapa RFID bisa mendeteksi kartu yang berbeda-beda? Ada apa di dalam RFID tersebut? Nah jadi kenapa sih RFID ini tuh bisa mendeteksi kartu gitu? Karena di dalam RFID ini tuh ada apa namanya lilitan tembaga yang bisa mendeteksi ID card gitu. Jadi selama yang di scan ke RFID itu adalah ID card gitu atau kartu yang di dalamnya itu ada user ID-nya, maka RFID ini bisa mendeteksi kartu tersebut. Tetapi kalau misalnya bukan kartu pengenal gitu atau bukan ID card, itu tidak bisa terdeteksi oleh RFID gitu. Contohnya seperti tadi yang ada di tabel gitu, kayak kartu ATM. Nah, itu tidak bisa terdeteksi karena tidak ada UID-nya di dalam kartunya seperti itu. Tidak ada UID-nya, user ID. Ini tuh yang untuk menjawab pertanyaan Fahri semua terjawab. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Izan. Apakah RFID ini bisa mendeteksi ID card secara bersamaan? Jawabannya tidak bisa karena walaupun misalnya kita menempelkan 2 buah kartu bersamaan gitu, terus di scan secara berdempetan gitu, yang terbaca adalah yang pertama terscan oleh RFID gitu. Jadi nggak bisa mendeteksi secara bersamaan langsung dua-duanya ke scan gitu. Jadi paling yang pertama ke scan oleh RFID itulah yang terbaca seperti itu. Semoga terjawab. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada 3 pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh rekan saya juga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aji. Apakah sistem ini bisa diakses secara online? Jadi di sini kelompok kami belum menggunakan sistem secara online. Jadi di kelompok kami itu menggunakan hardware-nya itu tidak menggunakan online. Lalu ada pertanyaan Satria, kenapa membuat smart door lock? Karena salah satu sistem yang bisa menjadi solusi dan dapat meminimalisir terjadinya pembobolan rumah. Lalu smart door lock sendiri itu untuk keamanan rumah juga sih. Jadi kalau menggunakan kunci lalu kuncinya hilang, tidak bisa buka. Nah, kalau pakai smart door lock akan lebih gampang disimpan seperti kartu
misalkan ada kartu di KTP di dompet, jadi bisa langsung dibuka gitu pakai KTP. Baik, dilanjutkan moderator. Selanjutnya di sini Baik. saya akan menjawab pertanyaan dari Tata. Pertanyaan itu adalah dari diagram blok mana yang menjadi input, aktuator, dan output sistemnya. Baik, jawabannya itu adalah inputnya RFID card, aktuatornya itu ada microcontroller dan Arduino Nano, LED-nya itu adalah solenoid door lock. Cukup gitu. Baik, presentasi tentang smart door lock ini sudah selesai. Di sini aku ada pantun sedikit. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Ada satu lagi. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas atau kurang terdengar jelas. Saya selaku moderator, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.